Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan mewawancarai dan menulis tentang 100 alumni Gontor angkatan 90-an. Ini semua angkatan mau saya tulis ya. Kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu alumni angkatan 95. Wah, ini spektakuler ini. Psikolog, ambil jurusan yang berbeda. Yang kalau biasanya alumni Gontor ini ke agama, ini ke psikologi. Dan tahun 2024 ini ikut calon legislatif ya. Kita tanya-tanya ya. Imam Ratrioso, psikolog. Assalamualaikum Ustadz Akbar dan teman-teman semua. Salam kenal. eh, Wah, Ustadz Imam, kayak hal. Bil khair Ustadz, alhamdulillah. Bil khair, bisiha wal afiyah, alhamdulillah. Nama antum berarti Imam Ratrioso, Ya Ustadz. PSI ya Ustadz ya? SPSI psikolog kalau gelar SPSI resmi. psikolog. Ya, Oh itu ya. gelar Oh oke. akademiknya. Mm-mm. Luar biasa ini. Masuk kantor tahun berapa tuh Ustaz? Anak tamat SD 88 mau masuk Gontor waktu itu ndak bisa jadi mampir sebentar ke Pabelan. Mm-mm. Pabelan itu tahun 88 89 lalu ke Gontor 89 Ustaz. Kelas biasa, kelas Kelas biasa X, ya. Kelas biasa kelas biasa ya. 89 ya, tamat 95. Jadi 6 tahun di sini. 89, Ya, tamat 95. siap Ustaz. Konsul? Konsul waktu pertama kali didaftarin Capel konsul Cirebon. Lo Karena yang lahir di ngebawa mana Ana orang emang? Cirebon. Ana waktu itu Lahir masih 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 awam gitu kan. Ya udah yang penting nyampe gitu kan. Tapi setelah kelas satu ya akhirnya masuk Konsul Jakarta. emang Jakarta kan harusnya. Iya. Iya makanya Ana juga nggak tahu kenapa kemarin bisa masuk Cirebon waktu awal-awal itu. Oke. Gitu. Iya, 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 iya. Mulai pengurus antum kelas berapa? Pak? Jadi kelas satu itu kan anak kelas satu B ya kan, GBS. Terus kelas 2 2C. Ah, Nah, terus alhamdulillah tuh saat ada rezeki tuh bisa lompat tuh dari 2C ke 2B. Dapat oke. tahun itu saat ya. Nah, Ya, di kelas 2 itu kegiatan-kegiatan ya seperti biasa ya. Cuman Ana masih ingat itu Ana sempat juara apa waktu itu ya ada lomba di Perpus Ustaz. Di Perpus itu oh, Ana oh di sempat ya di perpus ya. Saudi Ustaz. Saudi ya. Ana sempat apa Ya, sih? Dulu tuh pelatihan bikin katalog Ustaz. oke. Ana sempat juara itu. Luar Terus di kelas biasa. 2 itu Ana sudah aktif di Darussalam Pos, Ustaz. Oke, Dari kelas kelas 2 2. Ustaz. Kelas 2. Oh, keren sekali. Jadi Iya, apa kelas 2 itu? eh, dari awal Ustaz. Dari Enggak, awal. jadi Itu apa yang kelas ngajak. 2 itu? Gimana Ustaz? Apaan? Jadi apa pas kelas 2 itu di Oh, Darussalam kelas Pos 2 itu? itu ya kalau itu jadi reporter biasa kalau Darussalam Oh, Pos jadi itu. reporter ya? Ya, Oh, mulai kelas jadi 2 ya? mulai kelas 2. Dan bahkan Ustaz, ini Afwan nih kalau antum ingat, anak kelas 2 itu sudah nulis artikel di apa? Itkon, Ustaz. Ikon. Iya, Itkon. Wah, pas saya dong ya. Iya, kelas 2 itu waktu itu aduh Ustaz siapa ya? Judulnya tentang lupa aja, tapi itu termasuk prestasi waktu itu kelas 2 bisa Oh, diterima keren, Itkon. Iya. keren sekali. Oh, jadi Kelas 2. bakat antum menulis emang dari dulu ya? Iya, iya gitu ya. Oh, Terus dari kelas 2 Darussalam Pos. Sudah, terus? terus Lampau sudah. Nah, kan anak 2C, 2B. Nah, kelas 3-nya turun Ustaz 3E. Oke. Nah, itu Ana inget banget tuh. Ana dalam tanda kutip di apa ya? Dipersayangkan sama para asatid gitu loh. Kok Kenapa? bisa? Iya kan Oh, kok kok bisa? bisa? Udah 2C ke 2B turun 3E gitu loh. Oh, Jadi 2C itu Anistias Kuncoro, wali kelas Ana, 2B itu Allahu Akbar. Siapa yang dari Gresik itu Sat lupa Nasat. Ah, sorry, sorry, sorry nih. Kelas 2B itu Ana Bambang Suryadi.
Ustadz Bambang. Ya, terus kelas 3 lupa nah. Wali Oke. pas. Nah, di kelas 3 itu Ana alhamdulillah Ustadz berkesempatan ikut Jambore Nasional Ke mana? Jakarta. Jakarta ya? Jambore Nasional ya, itu seleksinya wah luar biasa Gontor itu. Seleksinya luar biasa Ustadz. Itu seleksinya 3 bulan tuh Ustadz, kita Ustadz. Itu Dari memang seluruh keras. anggota ya? Enggak kan itu kan Mabikori kan menerima Ustadz. Lalu kan banyak yang mendaftar. Itu seleksinya Oh, panjang Ustadz. pendaftaran ya? Ya, Mendaftar ya? pendaftaran. Ya, Oke. itu Tiga itu bulan. luar biasa Gontor ketika itu kalau Anda mengenang bagaimana begitu seriusnya ya. Kalau bahasa sekarang itu fit and proper test gitu ya. Luar biasa Gontor gitu. Nah, itu terus anak ikut Jamnas. Nah, di Jamnas itu kan Ustadz Mabikori itu ketemu dengan orang tua Ana waktu itu kan. Orang tua Ana ya kan Di mampir lah Jakarta. gitu, ya di Jakarta gitu kan. Nah, ketika itu sudah ada narasi-narasi Gontor akan ikut Jambore Dunia, Ustadz. Oke. Yang ke Korea Selatan, Ustadz. Itu tahun Ya, 91, Ustadz. Nah, ketika itu booming tuh, Ustadz. Karena tahun 90 kakak kelas kita, kakak kelas Ana ya, Arif Darmawan, terus yang 93, 94 ya ya. itu 90 itu Jambore Korea. Sorry, Jambore Jepang. Jambore Jepang. Sembilan Ya, puluh, 90. sembilan Ana puluh. juga daftar itu, teman Ana nggak lolos. Tahun Oke. 90 itu. Nah, terus 91 ketemu, aduh lupa nama-nama ustadznya. Ustadz Aan itu yang dari Banten itu. Nah, Oke. Ruhana ditawari, mau nggak, ya, boleh nggak Imam ikut ikut Jambore Dunia Jambore gitu ya. dunia. Ya, memang saat itu memang kendalanya adalah soal biaya Ustadz itulah gitu kan. Jadi salah satu yang menjadi concern saat itu adalah biaya gitu ya. Nah, alhamdulillah ya waktu itu Abah anak ada rezeki spontan aja nggak apa-apa ikut aja gitu. Ustaz. Hmm. Jadi saat itu tuh teman-teman tuh dulu wah yang bisa ikut Jamdun tuh sama dengan ikut umroh Ustaz. Karena nilainya tuh 4 juta saat itu. 4 juta. 4 juta 91. Jadi Sama dengan umroh ya. ya umroh saat itu ya, saat Saat itu itu ya. 91 ya. Jadi 91 ikut Jamnas itu bulannya itu Juli Ustaz. Juni, Juli, Juni. Ya, jadi 2 bulan kemudian Anda berangkat ke Korea, Jambore Dunia. Berapa lama di Korea itu? Itu 8 orang Ustaz, di antaranya Marala Antum tuh pembinanya, Ustaz Raymond. Oh, oke. Pembinanya. Nah, Pembina yang ya. berangkat 7. Yang berangkat 7. Ana, terus Arif, Rusdi, Hadiatullah, ada 7 saat kita bertujuh. Kelas tiganya 3 orang, kelas duanya sisanya itu sama kelas 4 ada. Jadi kelas 2 kelas 3 kelas 4 gitu. Nah, tahun sembilan Dikumpulkan. puluh satu itu buat Ana saat itu ya, saat itu sebagai santri itu tahun keemasan, Ustaz. Hmm, Karena satu tadi Ana ikut Jamnas, Ana ikut ya, Jambore Dunia, dan tahun 91 ada 8 Windu Gontor. ya Ingat ya, betul. ya kan? Ya, Nah, heeh. 8 Windu Gontor itu kan selesai Jambore Dunia atau masih di tengah-tengah itu, Ana kan terlibat di Darussalam Pos juga, ya kan? Oke. Oh, Nah, iya. iya Ustaz. Nah, ketika itu, nah pokoknya drama dramanya yang luar biasa kan Itkon dan Darussalam Pos bersatu ketika itu Ustaz. Oh, Ingat nggak? Disatukan oleh Ustaz Tasir Sulaiman dengan membuat suara 8 windu. suara Ingat? 8 windu. Ya, betul. Nah, yang isdarnya penerbitannya Kula Yaumin. Kula Yaumin, betul. Kula Yaumin ada apa sekarang Agus Maulana tuh masih ingat Agus Maulana, Agus Taufik Maulana. Hitam itu senior-senior kita ya, anak kelas 3 beliau-beliau kelas 6 tuh waktu itu. Kelas 6 apa kelas 7 Saya saya lupa. sudah ustadz waktu itu. Itu Mustad, betul. Ya Iya. kan? Wah, itu betul-betul tahun keemasan karena prestasi saat itu tuh luar biasa banyak Ustaz. Kalau antum ingat di Suara 8 Windu itu mungkin saat itu ya adalah satu-satunya harian yang kalau zaman sekarang ini live gitu ya. Ya kira begitu. Kenapa? Karena ketika kan tamu tamu besarnya itu kan diantaranya adalah Menteri Olahraga Akbar Tanjung, ya kan? Ya.
kemudian Wapres Sudarmono. Nah, Ustadzuna ini Ustadz Tasir Sulaiman dengan canggihnya saat itu, dengan kerennya itu bisa membawakan hasil liputannya ya, dengan waktu itu kita bolak-balik ke untuk mencetak fotonya Ustadz di di Ah, di Ponorogo. Jadi Ponorogo sebelum pulang Pak Darmono Akbar Tanjung itu sudah menerima laporan kita sudah Ustadz. udah ditempel ya. Itu udah ditempel, bukan ditempel, diterima Ustadz. Oh, Di diterima, diterima, dikasih. di clipping ya itu. Masya Allah. Luar biasa itu. Luar biasa. Nah, itu dari sisi keemasan pribadi Ana. Dari sisi gontornya itu kalau antum ingat ada istilah antum soromaza yang jadi Ah, legend ya. iya. Itu terjadi di tahun itu. Siapa yang mengatakan itu? Itu adalah Edward Setiawan dari Bangka. Ya. Ketika itu dia kelas 4 KMI sedang melaksanakan tugas reportasi dari DP untuk mewawancarai, Ana lupa itu. Pokoknya Ya, Dubes Pusir kedubes. kalau nggak salah. Ya, Ya, ya kan? Nah, dia bertanya. Nah, di situ ada Ustadz Nur Hadi Ihsan kalau nggak salah. betul. Nah, ditanya, antum Soromaza, antum Soromaza gitu kan, gitu. Nah, tapi gini Ustadz, bicara DP dan itu yang saya respect itu ketika itu Ustadz Sukri itu luar biasa Ustadz mensupport kita gitu. Ustadz. Betul. Biasa itu. Jadi ketika itu beliau kayak kayak punya mata malaikat yang bisa apa ya kalau zaman sekarang itu talented ya, apa Ah, mapping ya, talent talent mapping mapping. bisa Iya. menilai, oh ini anak bagusnya anak. Jadi beliau mendukung Ustadz. Itu kesan Ana waktu itu ya sama Ustadz Sukri Ya, gitu. Nah, kita tahulah 8 window itu mungkin dalam sejarahnya tidak ya sampai saat ini setahu saya itu tidak terulangi lagi karena waktu itu eventnya sampai 2 bulan Ustaz. Betul nggak? betul. 2 bulan berturut-turut itu non stop ya kan? Ah, Pramukanya jalan, Raimunan, semuanya di jalan itu. Ana sempat mendatangkan Habib Khirzin waktu itu sebagai pendiri Trisda, ya kan? Wah, itu luar biasa tuh. Itu kenangan, wadah, memorable banget tuh tahun 91, Ustaz. Anda bawa MH, MH ya, MH itu apa? Santri Hidir ya, Santri Hidir Mbak. ya. Waktu itu Bani Hidir. Bani Hidir ya, Bani Hidir, MH. Terus kalau yang asingnya ini Ustaz, Lancaster, Ustaz. Lens Castle. Lancaster. Wah, itu Ana Dahsyat. termasuk. Nah, di situ Ustaz, Ana kalau Fuadi nonton ini mungkin dia ingat gitu ya. Ana masih nyimpen foto Ana sama Fuadi mewawancarai Lancaster. Oh, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Jadi Masya Allah. kita mewakili suara 8 Windows saat waktu itu. Nah, beliau kan karena beliau Ah, senior, Ana dari DP. Ana ada tuh fotonya. Lancaster sama ini Yahya S Praja. Siapa tuh Sat? Yahya S. Juhaya S Praja. Juhaya Yang S. ya Praja. Juhaya yang Win Bandung ya. Profesor Win Bandung. pendidikan. Ya itu. Ana masih nyimpan fotonya tuh. Masya Allah. Ya Allah. Luar biasa itu. Jadi cukup banyak ya kesan di Gontor itu ya. Ya terus terang tahun-tahun itu ya, tahun-tahun remaja kita anak-anak Gontor itu indah banget Ustaz. Indah banget karena diisi dengan keindahan-keindahan gitu loh. Diisi dengan pengalaman yang luar biasa, ketemu orang-orang hebat dan betul-betul mental kita dibentuk di situ Ustaz. Itu sangat Hmm. sangat membekas lah. Jadi bahasa saya itu 6 tahun kita dididik di Gontor itu sudah sama dengan 50% pembentukan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini ya itu kesimpulan Ana itu saat itu ya saat ya. Jadi 6 tahun kehidupan itu mungkin menjadi salah satu yang paling ya penting Ah, dalam kehidupan kita ya. betul. Ya. Paling paling penting dan secara psikologi karena anak psikolog Sat, itu luar biasa karena di masa-masa remaja itu Sat, masa pembentukan, masa keemasan, masa ya kalau iya masa yang paling indah gitu loh. Karena disitulah tempatnya dibentuk seseorang gitu loh. Maka kenapa salah satu rahasia keberhasilan Gontor termasuk juga banyak pondok pesantren? Ya karena memang masa remaja itu usia SMP SMA ya 12 sampai 19 tahun atau 20 tahun itu memang masa yang paling tepat dalam mendidik seorang manusia Ustadz untuk kemudian dia matang pada tahapan berikutnya.
Hmm. Itu kalau mau membedah rahasia pendidikan pesantren ya, gitu ya. Ya, 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 ya. Hmm. Lulus Gontor 95. Terus kita 95, Ana ngabdi setahun di waktu itu Gontor 3 Ustaz di Kediri. bukan enggak. Waktu itu saya ingat saya Gontor 3 itu di Banyuwangi Ustaz, Darul Mutakin Ustaz. Oh, Jambi Banyuwangi. ya. Darul Mutakin ya. Kiainya itu Ustaz Allah Akbar. Sujai. Ustaz Soeharto waktu itu. Oh, Sesuarto ya. Ya, beliau Wah. waktu itu Ana datang, beliau baru menikah Ustaz. Oh, di Banyuwangi itu ya. Di Banyuwangi ya, dapat orang Banyuwangi. Ana masihnya tuh usianya 18 tahun istrinya. Ustaz Imam, ini gimana Siap. ceritanya antum memilih psikologi ini? Psikologi. Oh ya ya oke. Sip. Jadi gini saat. Jadi tadi yang Ana bilang ya masa-masa itu kan masa-masa kemasan Ustaz. Tadi Ya. Ana belum cerita tahun 91 Ana ketemu MH Ainun Najib ya kan. Ah, Via Darussalam Pos dan kita ingat zaman itu Pak Ustaz, zaman itu kita sangat mengidolakan beliau. Betul nggak? ya, Kan? betul. Itu tres Ustaz. Itu menjadi jejak di hati saya. Jadi ketika Oke. alumni Gontor itu ya sebenarnya sama dengan teman-teman gitu. Ilmu Yuhanunya luar biasa kan. Ilmu Yuhanu kita tuh luar biasa Ustaz. Jadi anak waktu itu lagi di puncak-puncak kepedean. Jadi terus terang waktu itu anak salah satu inspirasinya Cak Nun, anak waktu itu punya keyakinan dalam hati waktu itu. Anak bisa sukses tanpa kuliah Ustaz. Gitu. Oke. Waktu itu gitu kan. Oke. Ana sempat jadi awalnya sempat malas malas kuliah gitu karena punya keyakinan tadi. Tapi anak-anak Ah, ngomong sama abah anak dimarahin sama abah anak kamu masih ah, sok tahu lah bilang gitu. Udah kuliah sana gitu kan. Kuliah. Nah, tadinya anak berpikir mau ke Mesir Ustaz karena hmm, abah anak mendorong tuh anak-anak ke Mesir. Anak sempat ya. ngurus Ustaz, sempat ngurus. Terus enggak lah, udahlah, udah. Karena nego lagi sama Abah Ana. Enggak mau ke Mesir. Ya udah, kamu coba ke Malaysia. Nah, waktu itu saat Habib Firzin salah satu orang yang diberikan rekomendasi ya, Hmm, rekomendasi. Karena sempat dipertemukan sama Ustaz Habib Firzin gitu, beliau sudah sudah sempat sudah ngasih kalau nggak salah itu ya. Cuma di tengah jalan rekomendasi. Ana mikir lagi, aduh, ngerantau lagi nih gimana, ya kan? Ngontor udah 7 tahun mau ngerantau lagi. Udah akhirnya nggak jadi kuliah kemana-mana gitu kan. Tapi anak harus kuliah. Sampai akhirnya Ustaz saking anak ambengnya Ustaz ya, saat itu ya. Itu surat apa registrasi itu diambilin sama orang tua. Ini kamu daftar sampai begitu Ustaz. Di Gitu kan. mana? Udah akhirnya apa? Registrasi Oh iya, universitas. jadi waktu itu Ibu Ana itu keliling ke kampus-kampus ngambilin surat apa Formulir. pendaftaran ke anak. Iya gitu loh, saking keselnya sama Oh, anak gitu oke. saat. Eh. Akhirnya ya sudahlah anak ngalah gitu kan saat ngalah terus ya udah saya kuliah gitu kan. Nah, ketika itu anak berpikirnya sangat sangat pragmatis Ustaz. Kuliah apa gitu kan. Ini namanya kita anak gontor, kita nggak begitu paham kan soal matematika, soal statistik kan gitu kan. Udah paling jalurnya jalur humaniora nih, ilmu Ah, sosial gitu kan. Nah, terus Ana ingat waktu tugas akhir Ana itu di gontor itu tuh judulnya ilmu nafsi saat psikologi saat gitu kan. Udahlah, saya ambil oh, psikologi oke. aja. Jadi sesimpel itu Ustaz sebenarnya Ustaz. Sesimpel itu. Nah, akhirnya saya ambil psikologi terus ya akhirnya saya mulai serius saya coba zaman itu UMPTN ya Sat, ya Ya, UMPTN. Saya coba waktu itu ke negeri cuman kagak lolos tadi ya karena nggak begitu menguasai akhirnya saya masuk swasta Ustaz di YAI Ustaz. YAI ya, Ya YAI ngambil psikologi ya sudah akhirnya di psikologi. satu ya. Nah, S1 di YAI. di periode kuliah itu ya kita ada semacam transisi ya tadi ya. Transisi kehidupan. Ya saya sudah mulai meninggalkan gontor dan zaman itu teman-teman praktis saat itu sedang sibuk ya kan. Semua teman-teman alumni itu sedang
yang dia kuliah, yang kerja, sehingga kita kayak keputusan informasi ketika itu, Ustaz. Ya kan? Jadi praktis anak ya full hanya hanya kuliah saja gitu. Kuliah ya. Nah, ketika Oke. kuliah itu saya mengalami shock culture, Ustaz. Shock culture. Hmm, Yang pertama kan kita anak gontor cowok semua nih, Ustaz. iya, Ya kan? betul. Begitu kuliah, antum tahu sendiri psikologi itu kayak apa? Mayoritas perempuan, Oh ya kan? iya. Heeh. Iya, satu kelas 40, cowok cuma 7 apa 6 orang, Ustaz. Ya kan? Itu, wah, anak kan kaget, shock itu. Waduh, kayak begini ya kan? Terus, apa namanya, ya biasalah wanita cantik-cantik. Ya, kita jadi adaptasi kan dari yang biasanya rojul-rojul gitu kan. Itu shock culture yang pertama, Ustaz. Shock culture yang kedua adalah soal biah, Ustaz, soal milieu. Nah, Nah, ini mungkin menjadi mudah-mudahan jadi nilai penting gitu lah. Betapa kita sangat menghormati Gontor dan kehebatan Gontor itu justru kita lihat saat kita di luar, Ustaz. Apa itu? Perilaku menyontek, Ustaz. hmm, Kita di Gontor itu zaman saya ya, dan saya merasakannya sendiri. Wallahi saya merasakan sendiri. Kita itu jadi santri Gontor, jangankan nyontek, Ustaz. Jangankan nyontek. Berpikir menyontek saja, insya Allah kita tidak, Ustaz. Betul nggak, Ustaz? ya, ya, Betul nggak? betul, betul. Kenapa? Karena miliunya dijaga, ya kan? Ah, Miliunya dijaga, belajarlah, belajar untuk kehidupan, bukan kehidupan untuk belajar, persiapan belajar, semuanya matang. Kemudian ketika ujian, semuanya diperiksa, diwanti-wanti, jangan menyontek, sehingga dalam alam pikiran kita nggak ada itu upaya untuk menyontek, Ustaz. hmm, Dan itu terjadi dalam diri kita selama kita nyantri 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Itu ya. menjadi value diri kita, Ustaz. Ya kan? Hmm, Nah, ketika saya kuliah itu buyar semuanya, Ustaz. Maksudnya pemandangannya tidak seperti di Gontor. Nah, saya ada satu cerita, Ustaz. Ini mata ah, kuliah agama, mata kuliah agama. Ya kan saya anak Gontor, Ustaz, ya kan. Waktu itu ada pelajaran apa? Ada ujian, UAS apa UTS saya lupa. Yang isinya itu perintahnya itu tuliskan eh, kata mutiara apa hadis gitu yang artinya kebersihan sebagian daripada iman, Ustaz. ah, Ya kan? Nah, satu kelas itu, Ustaz, yang bisa nulis cuma Ana, Ustaz. Ya kan? Mungkin gontor. An-nadzafatu minal iman. Ya kan? ah, Ya sudah. Saya, nah, teman-teman tuh ngelihat ngelihat Ana, Ustaz. Bisa kan gitu. Nah, iya, terus kertas Ana ini dibawa keliling, Ustaz. Satu kelas. ah, Dibawa keliling untuk nyontek An-nadzafatu minal iman tadi, Ustaz. ah, Terus itu dosen di depan, itu diam aja. Ana juga bingung, Ustaz. Oh, jadi kayak begini. Wah, itu udah itu sok karena itu ya udahlah, setelah itu kuliah kan ya sudahlah, kita lihat orang-orang menyontek, bawa contekan, ada yang nulis di paha segala macam, udahlah pokoknya ya itulah, kita mengalami shock shock culture, shock shock nilai-nilai kehidupan yang sudah ditanamkan oleh kita selama di Gontor ya. Itu periode periode kita 90-an mengalami itu, Ustaz. Gitu. S1 di AI, tapi nerusin S2 di S, psikolog juga. S2 di IAI juga, Ustaz. Ya, langsung saya, Ustaz. Langsung ya? Jadi pas ya 2 tahun, 1,5 tahun ya. Oh, menikmati berarti ya, kuliah di Ya kurang lebih psikologi. begitulah. Nah, setelah itu, ini saya, atau mungkin boleh cerita nih, psikolog itu ngapain aja sih? Lingkup Ya, kerjaannya? ya jadi sederhananya psikologi itu kan karena dia apa objeknya itu kan human, Ustaz. Anas, Ah, insan kan gitu loh. Jadi segala hal yang terkait dengan manusia ya psikologi hadir di sana, Ustaz, gitu loh. Maka cabang-cabang ilmu psikologi itu sangat banyak, Ustaz, karena manusia di bidang pekerjaannya kan banyak ya. Maka ya. muncullah psikologi pendidikan, psikologi olahraga, psikologi perkembangan, psikologi anak-anak, psikologi lansia, ada lagi psikologi komunikasi. Banyak sekali cabang-cabangnya karena yang dipelajari itu adalah manusia, Ustadz, gitulah. Hmm, Nah, oke. itu Ana sangat bersyukur karena
koheren sekali dengan ilmu di Gontor, Ustaz. Koheren sekali dengan ilmu keislaman kita gitu loh. Ana sangat sangat menikmati itu dan ya alhamdulillah setelah menjadi psikolog salah satu diferensiasi Ana itu adalah Ana dengan background kesantrian Ana bisa banyak sambungkan ilmu-ilmu psikologi dengan Quran, dengan hadis dan itu sangat kompatibel Ustaz gitu. Berarti antum psikologinya yang ditekuni itu bidang apa sih? Kalau yang ditekuni sih secara akademik sih dulu ya zaman saya itu kurikulumnya masih masih bisa ngambil banyak Ustadz. Ada psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi klinis sama psikologi industri Ustadz zaman anak Hmm, tahun 2000-an ya. Kalau sekarang kan agak agak dipersempit Ustadz gitu lah. Nah, oke. cuman pada tataran praktis ya Ana banyak melakukan psikologis di pendidikan, kemudian di industri dan di sosial. Ustaz. Kalau di pendidikan apa sih? Di pendidikan itu ya kita menjadi konselor Ustaz, konseling ya, Oh, konselor. counseling ya? Ya, Ah, oke. jadi banyak problem-problem siswa, Siswa ya? problem-problem guru ya gitu. Jadi Ana punya semacam summary Ustaz, semacam hipotesa ya, hipotesa subjektif. Kalau kita bicara pendidikan, hampir semua anak yang bermasalah itu, apakah TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, adalah anak juga bermasalah di rumahnya Ustaz. Oke. Dalam hal ini orang tuanya. Itu sudah Hmm. kayak semacam pakem, tapi anak nggak bisa ini menamakan ini. Tapi experience anak, ya, praktek di lapangan anak menemukan hipotesa seperti itu Ada Ustaz. pola ya? Ada pola, betul sekali. Oh, oke. Terus di psikologi pendidikan. Kalau di Pendidikan. industri, Kalau di industri paling enak karena uangnya gede, Ustaz. Ya, itu ini ngapain terus aja terang, antum itu? iya, uangnya paling gede. Jadi kalau kita mengerjakan satu pekerjaan A misalnya, Ah, pekerjaannya sama, Ustaz, tapi itu dilakukan di pendidikan dan itu juga dilakukan di industri itu bain bainal bi'ir wasama, Ustaz. iya, As-sama. iya, iya. Ah, 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 Padahal pekerjaannya ah. sama, Ustaz. Nah, jadi Apa ya yang tapi disitulah dilakukan kalau di industri ya itu? Mak. Kalau di industri itu kita biasa main di asesmen, Ustaz. Tes, psikotes. Asesmen, tes Ya, ya? Ah, seleksi recruitment ya? selection ya. Misalnya Rekrutmen ada pekerja perusahaan gitu ya? ya, ada perusahaan A Ah, butuh karyawan 20 ya kan. Kita ah, yang merekrut dan menyeleksi ya kan. Kalau kebutuhan 20 yang melamar 50 berarti kan harus ada 30 yang dieliminasi ya kan. Nah, ya. itu kita bikin metodenya, Ustadz. Bikin metodenya, bikin alat tesnya, bikin Ah, rankingnya. oke. Nah, jadi kita punya punya proven, punya data untuk menyatakan ini oke, ini tidak, Ustadz. Alat tes dibikin sendiri berarti? Alat tes ada yang sudah istilahnya mabeni gitu, Ustadz. Udah Alatnya jadi ya? sudah jadi ada yang memang modifikasi, Ustadz, sesuai dengan kebutuhan Kebutuhan. lapangan, Ustadz. Ya. Ah, oke. Mm-mm. 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 Tadi pendidikan, industri, satu lagi apa tadi? Satu lagi Sosial ya? sosial. Sosial itu apa? Kalau sosial itu lebih kepada pengamatan perilaku masyarakat Ustadz. Kayak kemarin Ana diwawancara sama Indosiar, ya Ana membedah secara psikologis. Oh, oke. Bedah secara Kenapa psikologis. ini terjadi, ini perilaku apa, ya itu bidang Ana Ustadz gitu lah. Oh, iya, ya. Tapi itu lebih banyak analisis saja ya? Iya, analisis psikologis ya, kenapa ini terjadi. Analisis psikologis ya? Ya, analis perilaku ya, psikologi itu. Analisis perilaku. Mm-mm. Udah berapa lama tuh berarti di dunia psikologi ini? Kalau dunia psikologi kan kalau akademiknya Ana selesai S1 2000 saat kemudian Ah, profesi 2002. Jadi kalau dihitung kerja profesionalnya sudah 24 tahun ya saat ya. Masya Allah. Ya. Apa suka duka kalau di dunia psikologi ini? Ya, jadi gini saat suka dukanya tuh kalau sukanya ya tadi ya kita pekerjaan kita ini selalu ketemu dengan orang-orang baru Ustaz.
Oke. Ketemu dengan orang baru, anak baru, orang tua baru, baru semuanya karena kan klien Ustaz ya, gitulah. Ah ya. Itu sukanya kita belajar dari banyak orang, kita belajar penderitaan orang, kita belajar sakit hatinya orang gitu kan. Kita belajar Ah, banyak hal. Jadi semua itu mengajarkan kita untuk berendah hati, satu untuk ya hidup ini ya banyak penderitaannya, hidup ini banyak banyak enggak enaknya gitu. Hidup ini ya banyak nggak enaknya kira-kira gitu kalau kalau berkaca dari klien gitu ya gitu lah. karena Dukanya adalah dukanya kliennya banyaknya yang mengadukan masalah ya. iya karena kan memang kebanyakan begitu Ustaz. Kebanyakan Iya, begitu iya, pasti iya, kalau iya. orang sakit kan ingin berobat Ustaz ya kan. Kalau orang seneng Oke ya. maunya makan Ustaz kan atau jalan-jalan gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, kalau Sukanya. kalau dukanya itu Ustaz, kita melihat ya itu banyak manusia-manusia yang sebenarnya hebat gitu ya, tapi karena Oh, satu dan lain hal mereka terjebak dalam istilah istilah motivasinya itu blok mental ya, terjebak oh, oke. dalam masa lalu, trauma, terjebak dalam prasangka, itu yang membuat kehidupan mereka jadi tidak tidak yang semestinya gitu. Padahal kalau kita mengacu kepada terminologi Quran ya, terminologi bahasa agama kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya kita harus kembali ke sana, Ustaz. Nah, inilah yang dibedah oleh psikologi, terutama anak yang punya background santri. Kita harusnya harus menjadi fi ahsani taqwim dan harus selalu berada dalam kondisi itu, Ustaz. Nah, tapi Mental block. tidak uh, kehidupan punya kesempatan untuk menjegal itu, Ustaz. Oh, Menjegal oke. tidak menjadi ahsanu takwim ya tadi dengan trauma, dengan masa lalu, dengan ya penyakit-penyakit hati, dengan lingkungan yang tidak mendukung. Nah, gitu saya kira-kira. Itu faktornya internal dari dalam mental block itu atau eksternal? Internal dan eksternal, Ustaz. Oh, dua hal saling Saling mendukung. Nah, saling. kalau anak bicara lebih spesifik lagi, anak kan sempat dikenal sebagai psikolog psikolog kebangsaan, Ustaz. Nah, Ah, dalam konteks Indonesia kalau antum pernah dengar atau pernah baca, kita sering satir, Ustaz. Satir itu kan eh, mengoreksi diri sendiri. ya, Kamu kalau ke luar negeri pasti kamu sukses. ya. Pasti kamu sukses jadi apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak di Indonesia. Lalu emang kenapa di Indonesia? Karena di Indonesia kamu terlalu banyak dibully oleh orang. Hmm. Sehingga kamu sulit untuk sukses. Itu yang terjadi pada negara kita, Ustaz. Ya kan? Kita ini kan Hmm. orang selalu polanya orang pengen naik dengan cara menginjak, bukan sama-sama naik, Ustaz. Kan begitu. Ya, ya, ya. Sehingga muncul istilah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Muncul istilah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Dan ini happen Ustaz, karena udah bosen lah ngelihat fakta-fakta itu Ustaz, baik secara fakta observasi maupun fakta yang dilaporkan klien Ustaz ya. Udah Oh, oke. terlalu banyak cerita tentang hal itu Ustaz. Ya, itu yang membuat kita sedih sebenarnya sebagai bangsa ya, sebagai Oh, bangsa. itu kelihatannya ya yang membuat antum pada akhirnya memutuskan ya, untuk masuk ke dunia Oh, politik ya. iya di antaranya, di Lihat aja antaranya. ya. Iya di Kak, antaranya. kapan itu termulai terbersit ya? Oh, saya kayaknya pengen ke dunia politik itu. Iya, iya. Itu apa namanya? Kehidupan ini kan banyak momen-momen yang kita sendiri tidak pernah menduganya, Ustadz, ya kan? Ah, Memang ah. ada kehidupan yang sepenuhnya bisa kita rencanakan, tapi juga sebenarnya lebih banyak yang nggak bisa kita kontrol, yang nggak Hmm. bisa kita rencanakan dan itu ya lahir alami aja, Ustadz, gitu kan, gitu. Ah, Jadi kalau oke. keterlibatan Ana di politik kemarin di 2003 sampai 2024 sebenarnya kalau Ana menilainya ya sebagai apa ya sebuah proses saja gitu loh yang Ana sadari tapi juga bersamaan dengan itu juga proses yang Ana apa namanya Ana pasrahkan lah kira-kira gitu.
Jadi kalau secara flow chart dari kronologisnya itu awalnya itu Ana hubungan kerja Ustaz. Gitu loh. Oke, Jadi klien ya. kalau antum lihat ini Savaro Consulting ini Ana ini kan PT Ana Ustaz. Ini kan PT Ya, Ana ya. Savaro. Savaro ini kan bergerak di bidang psikologi. Nah, saat itu tuh kita lagi ada hubungan kerja dengan teman-teman Amerika untuk mengirimkan SDM ke Polandia, Ustaz. Hmm. Jadi waktu itu COVID, Ustaz, sebagai dampak COVID, banyak orang di Eropa meninggal, sehingga banyak kekosongan ya, sehingga butuh tenaga kerja. Nah, saat itu ada aplikasi atau semacam LSM gitu, Ustaz. Itu namanya Joblio, Ustaz. Nah, Joblio itu menghubungi kita, gitu, dan akhirnya kita terpilih untuk menjadi provider yang akan memberangkatkan SDM ke Polandia, Ustaz. Gitu. Oke. Wah, Orang waktu itu kita Indonesia senang berarti. sekali. Iya, orang-orang Indonesia, orang kita. Wah, kita Orang-orang senang sekali, Indonesia. Ustaz, karena ya biasa lah ya, kita sudah hitung margin lah segala macam kan. Nah, dalam proses itulah kita ketemu dengan politisi, Ustaz. Waktu itu Hmm. Pak Farhan, beliau waktu itu di Komisi 1, saat yang Hmm. membidangi hubungan luar negeri. Ya. Nah, ada rekan kerja saya yang kebetulan juniornya beliau. Akhirnya kita sering ketemu saat untuk nanyain aturan lah segala macam gitu. Nah, di tengah jalan inilah muncul wacana-wacana, bercanda-bercanda gitu, Ustaz, gitu kan. Nah, beliau kan di Nasdem waktu itu kan, di Nasdem, Ah. cuman dari Jawa Barat itulah. Ya, muncullah godaan-godaan, ajakan-ajakan, lo mau nggak politik lah ini nih gitu. Karena merenung waktu itu, sebenarnya nggak pernah terpikirkan, Ustaz. Cuman waktu itu Sebelumnya nggak pernah ya? nggak pernah, Ustaz. Nggak pernah terbersit itu nggak pernah. Terbayang pun nggak ya? Terbayang pun nggak pernah gitu kan. Oh, oke. Tapi Jadi bagian yang mengalir aja ya berarti ya? iya, bagian mengalir terus anak pikir, wah kenapa nggak dicoba? Terus ya udah, Bismillah aja waktu itu ya adalah kita cobalah gitu kan. Masuk partai. Masuk partai dan langsung saat jadi itu cepat banget Ustaz. Jadi begitu Anda bilang yes, langsung dibawa sama Pak Farhan ketemu dengan San Mustafa Ustaz di lantai Ah, 17 ya. di ruang fraksi beliau ya kita bicara 4 orang gitu. Ya Ah, udah kalau mau ini terus nggak apa-apa langsung jarak berapa hari diajak ke Nasdem yang di Jawa Barat Ustaz di Jawa Barat saya ah. bikin KTA udah saya bikin teken apa pendaftaran untuk nyalek Ustaz. Nah cuman Caleg waktu itu mana? nyaleknya saya dari Jawa Barat Ustaz. Hmm. Waktu itu saya pilihnya Sukabumi. Caleg Pertimbangannya DPR waktu itu RI. Sukabumi DPR RI ya, DPR RI Ya. wilayah Jabar 4 Sukabumi. Waktu itu pertimbangannya anak saya waktu itu nyantri di Sukabumi masih, terus saya pernah 6 tahun kerja sebagai associate freelance di Sukabumi, jadi sering lewat Sukabumi gitu. Terus ya banyak saudara dari pihak istri juga apa saudara di Sukabumi sama ya saya terus terang mengandalkan teman-teman di KPM Sukabumi Ustaz. Ah, Itu oke. yang salah satu pertimbangan kenapa anak nyalek dari Sukabumi gitu Ustaz. Nah, Ah, itu sempat berjalan 6 bulan, Ustaz. Jadi 6 bulan itu anak roadshow saat keliling, keliling kampanye ya? belum, belum. Itu masih, dulu bahasanya masih sosialisasi, Ustaz. Belum, Sosialisasi ya? ya, belum kampanye. Wah, luar biasa Sukabumi, Ustaz. Ada 48 kecamatan. Dan Sukabumi kan saat itu kabupaten terbesar kedua setelah Papua, Ustaz. Kabupaten Gitu. ya? Kabupatennya. Wah, itu luar biasa tuh, anak. Ya, udah banyak operasional yang keluar juga itu. Gitu. Nah, terus di tengah jalan ada dinamikanya Ustaz, ada dinamika. Eh, Kita waktu ada Munas di JCC ya kita ketemu banyak teman-teman Nasdem dari berbagai daerah nih, Ustaz. Gitu. eh, Nah, dilalahnya di situ ketemu ketemu teman-teman Nasdem Jakarta gitu loh. eh, Terus ya, diskusi lagi lalu ngapain di Sukabumi ini Jakarta aja nih lagi butuh gitu kan. Jakarta eh. Timur terutama gitu dapat saya pikir iya juga ya Kak. Saya berpikir kampung sendiri nih Ustaz gitu kan, Jakarta Timur. Iya, Samaan cuma di Cakung kan iya gitu. Wah, betul. udahlah
Wah, oh ya menarik juga. Dia satu penghematan ya karena jarak gitu kan. Yang kedua, kita lebih mengandalkan namanya kampung sendiri kan ada saudara, ada teman segala macam lah gitu. Nah, Betul. akhirnya saya pindah Ustaz Pindah. ke Jakarta Timur ya. Ya tentu dengan Masih pertimbangan segala DPR macam. RI. Masih DPR RI Ustaz ya. Masih DPR Oh, RI. akhirnya yang terdaftar di DPR RI Jakarta Ya, Timur. DPR RI ya. Nah, sejak Wow. itu Ustaz saya mempersiapkan dengan sangat serius Ustaz. Ya kan kita anak gontor, Ustaz. Semuanya harus serius kan. Tapi Saya dapil mempersiapkan Jakarta Timur ya, DKI dapil 1, Ustaz. DKI Ya, 1 ya. DKI Wih, 1. Iya, DKI 1. Jakarta Timur, dapil Ustaz. Itu ya, dapil neraka orang dap- bilang ya. dapil neraka ya. Dapil sengit Saya itu menyiapkan sangat pertempuran. serius, ya kan. Mm-mm. Ya, saya waktu itu ya ada rezeki lah gitu, meskipun nggak banyak, saya jalan aja Bismillah gitu. Allah, pokoknya jalan aja saya mulai kampanye, mulai membina warga segala macem ya sampai akhirnya ya begitu hasilnya hasilnya belum belum maksimal gitu Sat. Tapi Belum ya memang kalau dapat bicara ya. sesi sesi pemilu ini memang ya sama seperti yang sudah-sudah Ustaz. Saya melihat memang sudah luar biasa apa ya rusaknya eh, negeri kita dalam konteks memilih pemimpin ya semuanya harus dengan uang Ustaz. Hmm, Semuanya pragmatis, semuanya pragmatis, uang semuanya. Jadi berat ya agak sulit kalau orang-orang idealis kayak kita, orang-orang yang ini kalau selama nggak punya duit, ya itu susah, Zat. Sulit, Zat, gitu loh. Itulah karena kemudian muncul oligarki, muncul orang-orang yang punya pesanan dipesan, ya itu ya kurang lebih karena itu, Zat. kelihatannya antum kapok atau masih mau lagi? Bicara kapok sih enggak ya, Oh bicara enggak kapok ya? enggak. Cuman ya Ana saat ini mau cooling down dulu aja Ustaz, cooling down gitu. Ah, oke. Back Down to jadi Ana tidak psikologi aja lah ya. ya kira-kira begitu, kira-kira begitu. Terus kita harus ya kembali ke khitoh kita kan untuk mengecas kembali pribadi kita, kehidupan kita gitu Ustaz. Nah, Nah, Ana sekarang era oke. jalan lagi ya bahkan buka buka unit bisnis baru saat gitu. Apa itu? Ana buka kuliner Ustaz. Oh, kuliner apa? Bakso tengkleng Di mana? Saya di sana Pondok Kelapa, di Pondok Kelapa. Boleh nanti anak sudah undang. buka. Sudah 2 minggu ini. Ah, Anda mesti wawancara ke sana. Oh, siap, siap, siap. Oke, kita back to Gontor kalau gitu ya. Ya, ya, Kalau ya. antum lihat Seth, alumni alumni Gontor ini ya, Ya, itu kan tersebar ke berbagai hal. Apa ya. sih kelebihan dan kekurangan teman-teman ini? Kalau di masyarakat yang antum lihat ya. Ya, sebenarnya sih kalau bicara alumni Gontor sih eh, bekal yang diberikan Gontor itu kan sudah sangat cukup ya dalam dalam pengertian kita dulu waktu nyantri itu kiai kita mudir kita itu selalu menyampaikan Gontor itu memberikan kunci, ya kan? Hmm, Ya, tinggal kunci ini yang dimanfaatkan dengan baik tidak oleh oleh para para alumni saat itu, kan. Jadi ya. pengalaman saya bahkan saya kalau dikasih sesi training gitu pembekalan kepada santri-santri yang kelas 6 itu saya semacam saya buat semacam hipotesa, Kak. Semacam Hmm, hipotesa apa karangan sendiri lah kita. Kalau alumni Gontor, semua alumni pesantren lah, terutama yang berafiliasi ke Gontor, bisa menjalankan 100% apa yang sudah dikerjakan di Gontor, kemudian di luar. Jadi misalnya nih dia bangunnya jam 4, sholat duha, ngaji, ngapalin kamus, lah, segala macam. Dalam tempo 4 tahun, dia akan sukses. hmm, Kalau tidak sanggup 100%, 50% saja. Ya tinggal dikalikan 2. 4 kali 2, ya. 8 tahun dia akan sukses. Hmm, Kenapa bisa begitu hipotesanya? Karena memang ya luar biasa pendidikan Gontor ini gitu lah. ya, 24 ya, jam, ya, Ustaz. ya. Nah, Ah, ah, ah. cuma kan 24 jam itu kan disetel oleh sistem Gontor.
ya kan? Ya, Setelah asatidnya, oleh mudabirnya, oleh KMI-nya, seorang ya, santri dipaksa oleh sistem itu, mau nggak mau, ya kan? Nah, ya. tapi kalau dia bisa mempraktekkan keterpaksaan ini, ditransformasikan menjadi kesadaran, dan dia Hmm, lakukan utuh sepenuhnya atas reason dan awareness dia, itu kan luar biasa, Ustaz. ya, Luar biasa, Ustaz. betul. Nggak usah semuanya dah, nggak usah semua. Dia nekunin satu bidang aja dengan etos gontor. Jadi itu barang, gitu Ya, loh. ya, ya. Nah, itu itu kan resep, Ustaz. Itu resep. Ah, Tapi kan ah, ah. mungkin apakah itu berlaku atau terimplementasi dengan semua alumni, ya itu dikembalikan ke masing-masing alumni. Nah, pada faktanya, Ana banyak menemukan, atau kita kita sering melihat lah, teman-teman di Gontor ini, ketika di Gontornya emas, Ustaz. Betul nggak? Hmm, Hebat. ya, Wah, kita saat santri sudah memprediksi, oh ini orang bakal hebat nih. Ini orang menonjol bakal ya. hebat. Tapi setelah kita ketemu di luar, itu tidak tidak terjadi, Ustaz. Ya, ya, Wah, ya, kita ya. kaget juga. Kok bisa begini? Apa analisanya? Nah, yang kedua, Ustaz, selain tadi Menarik, menarik. kehebatan pribadi, dia harus menemukan lingkungan yang tepat untuk dirinya, Ustaz. Oh, oke. Menemukan lingkungan yang tepat untuk dirinya, maksudnya apa? Dia bisa menemukan lingkungan yang dia berkembang di sana. Hmm. Dia dihargai, dia dikasih kesempatan tampil, dia jadi pemimpin, dia dimintain tanya. Dia harus masuk kepada lingkungan itu, Ustaz. Sehingga dia bisa mempraktekkan, mengembangkan, membuat sesuatu yang baru, apa yang sudah dia dapati di Gontor. Itu yang kedua, Ustaz. Analisa saya. Oke. Nah, kalau ada teman-teman Gontor yang tadi saya temukan, kok kemudian tidak berkembang, anak yakin, hakul yakin, dia tidak menemukan lingkungan itu, Ustaz. Oh, oke. Dia tidak menemukan lingkungan itu. Yang ketiga, Ustaz, itu adalah istiqomah, Ustaz. Lah, Ana Oh, bisa begini kan, tadi antum tanya, Ana udah 24 tahun, Ustaz. Ya kan? ya, betul. Psikologi aja. Ya, ke politik, ya dia ke politik cuma mampir doang, psikologi lagi. Kan Iya, gitu. iya, iya. Betul. Jadi, secara branding, ya imam tuh psikolog, gitu loh. Ah, ah, Ya, ah, ah, imam tuh psikolog yang kemudian jadi ustadz, gitu kan. Atau ah, ustadz ah, yang ah, ah. psikolog, kan gitu loh. Nah, Betul. konsisten ini penting sekali, Ustaz. Penting sekali. Nah, Ana melihat baik teman-teman Gontor itu kurang konsisten, kurang istiqomah. Misalnya dia jadi bisnismen. Oh, bisnismen gagal, ganti lagi. Sehingga Hmm, hmm. ya barangnya nggak jadi-jadi, Ustaz. Harusnya kalau dia jadi pengusaha, tekun terus. Kalau gagal, ya nikmatin, coba lagi sampai dia jadi masternya, Ustaz. Dan memang harus kita akui proses yang panjang itu memang waktu lu zaman kan. Proses yang panjang ini memang Oh, nggak oke. bisa nggak bisa diabaikan, dan ya teman-teman alumni apakah bisa 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 memahami dan konsisten dengan hal itu, Ustaz? Itu tiga tiga poin itu, Ustaz, menurut Anda, Ustaz, tentang teman-teman alumni kita ya. Saya mau stressing poin yang kedua ini. Bagaimana Ya, orang itu bisa menemukan nih, oh ini lingkungan tepat atau nggak tepat nih untuk saya. iya, kalau lingkungan itu kan, misalnya nih kalau teman-teman yang adik-adik kita yang baru lulus fresh graduate nih misalnya kan, fresh Ya, graduate, ya dia harus harus masuk dong ke lingkungan di mana dia dia bisa dikenal, ya kan? Atau dia bisa dikenal sebagai orang baik, bisa dikenal sebagai orang yang punya kemampuan gitu, Ustaz. Itu aja sederhana, sehingga dikenal kemudian dia dipakai. Dipakai itu pengertiannya ya diberikan peran gitu kan. Jadi takmir masjid, jadi pengurus masjid, jadi pengurus organisasi, sehingga dengan kesempatan itu dia tampil terus, Ustaz. Jam oh, terbang oke. kalau bahasa kita. Nah, dalam jam Mm-mm. terbang inilah orang terus belajar jadi matang, Ustaz. Nah, kalau kita tidak tidak masuk ke dalam lingkungan itu, kemudian lah siapa yang akan mengenal kita? Terus kalau kita nggak Oh, dikenal, oke. siapa yang mau pakai kita? Nah, kalau kita nggak dipakai, kita akhirnya nggak punya jam terbang, kita akhirnya jadi minder sama diri diri kita sendiri karena kita nggak tahu sebenarnya kita 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 bisa apa sih sebenarnya. Atau Oh, dulu kita oke. hebat, tapi hari ini kita nggak berbuat apa-apa, nggak dipakai sama masyarakat. Nah, itu sebenarnya Ah, jadi akhirnya orang, sebenarnya kan bahaya yang paling besar itu justru
penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri, Ustaz. Ternyata anak nggak dipakai sama masyarakat. Oh, memang benar ternyata anak baru mustakmal, ya kan? Ya, itu akhirnya, Ustaz. Gitu. Kalau yang ketiga saya juga banyak dapat ini. Jadi teman-teman banyak yang nggak konsisten, nggak fokus. Itu apa ya faktor-faktornya ya? Ya banyak Ustaz kalau mau diurai banyak ya. Ya nggak fokus itu ya karena mungkin penetapan tujuannya nggak kuat Ustaz. Jadi kita ini mau jadi apa itu nggak kuat Ustaz. Itu nggak kuat. Kalau Ana memang dulu dari awal itu ketika Ana menekuni psikologi, salah satu cita-cita Ana tuh diantaranya adalah saya harus menjadi salah satu psikolog terbaik di Indonesia Ustaz. Itu Ana tekankan dalam diri Ana Ustaz. Kapan itu? Mas Ya, mahasiswa atau pas apa? ketika Pas anak keluar jadi psikolog, pondok? Ustaz. Ketika anak selesai jadi psikolog, Ustaz. Oh, memutuskan bahwa this is me. Ya, Itu kapan? ya, ya, Itu apa namanya, freezingnya itu ketika masuk ke dunia profesional, Ustaz. oh, oke. Ketika Ada masuk dunia kematangan profesional. kematangan karir gitu ya. Iya, ya, ketika masuk dunia profesional, lika-likunya itu dinamikanya, disitulah kita eh, membentuk dan dibentuk dan terbentuk, Ustaz. Kan gini, Zed. Katakanlah saya punya pilihan. Saya bisa menjadi ahli agama, menjadi Ya, dosen, menjadi eh, ahli marketing gitu ya, ahli IT. ya, Terus habis itu menjadi trainer. Nah ini kan ya, Gontor membentuk kita banyak pilihan nih. Nah betul. gimana memilihnya itu? Ya tadi, eh, semuanya bisa dicoba, Ustaz. Jadi kalau Oh Ana kita mau coba dulu. lagi, ya Ana itu sampai umur 35 itu Ana mencoba semuanya, Ustaz. Tapi core-nya Oh oke. masih dijaga. Ana psikolog yang mencoba marketing. Ana Ah, oke. psikolog yang mencoba jadi agen asuransi. Ah, Psikolog yang jualan parfum. Itu Ana ya. coba semua, Ustaz. Nah, di Ah, situ oke. Ana akhirnya menemukan hitohnya gitu loh. Hitoh yang Ah, saya ini psikolog, kira-kira gitu. Nyamannya itu, Ustaz. Gitu. Jadi eh, nggak ada salahnya coba-coba. Justru harus coba-coba. Cuman kita harus menentukan timelinenya, Ustaz. Nah, itu anak berhenti di 35. oh, Nah, 35 itu oke. udah stop yang lain, stop. Udah fokus di psikologi, Ustaz. Saya kira poin pentingnya itu ya. Jadi Ya, kita boleh coba-coba, tapi mesti menentukan ya. Kapan saya harus, oh ini loh, ya gitu ya. mesti menentukan, tapi bersamaan dalam journey itu harus ada core value, ada core-nya dulu, Ustaz. Core-nya dulu, core yang utama. Oke. Karena kan tetap core Ah, kan psikologi kan, tetap kan, gitulah. Cuman anak psikologi ya. coba ini, coba itu, coba ini, coba itu gitu. Core-nya tetap dipegang, tetap dijalanin. Hmm. Nah, gitu, Ustaz. Pengalaman anak Misalnya gitu. dia dai gitu ya. Oh dia boleh Ya, coba ini, boleh coba ini, tapi tetap oh itu ya iya, di jalur itu ya. dai tetap, iya, dainya jangan ditinggalin, gitu. Ah, oke. Saya kira itu menjadi poin penting itu karena banyak kawan-kawan Ya, itu yang saya melihatnya ya heran juga. Tahun ini beda, tahun depan beda lagi, beda lagi, beda lagi. Nah nah, itu iya. sampai kapan? Nah itu. Nah, kita harus menentukan timelinenya, Ustaz. Kan petualangan kan harus berhenti. Puasa kan juga ada bukanya, Ustaz. Ah, oke, Ya oke, kan? oke, oke. Jadi kita ya soal bagaimana durasinya ya kita lah yang menentukan itu kan. Kita Sendiri ya, menentukan, sendiri iya ya, diri benar. sendiri ya. Menentukan usia ya kan. Kemudian kita kita juga harus mempertimbangkan keluarga kan itu semua berpengaruh Ustaz, gitu kan. Gitu. Ah, Kalau oke. pengalaman itu sampai umur 30 tuh anak nggak mikir Harus apa ya. Ustaz. Ya, yang ada adalah exploring aja Ustaz. Anak pernah bikin film, Ah, pernah masuk sastra, pernah bikin puisi, bikin buku puisi, anak-anak explore aja semua tanpa tanpa banyak berpikir Ustaz. iya, Saat iya, itu. iya. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Terakhir nih, Sat Imam. Prinsip hidup antum, Sat.
Apa? Ya, prinsip hidup Ana sih ya seperti Gontor ya, seperti ajaran Gontor ya kita berjuang dan berkarya seoptimal mungkin aja, Ustaz. Ya, Berjuang berjuang dan dan berkarya berkarya seoptimal mungkin. Ya, seoptimal mungkin. lillah Dahsyat. gitu aja. Mhm. Lillah ya, Iya, lilahnya harus ada, Ustaz. Kan Gontor. harus ada ya. Ini Ustadz emang itu juga nggak hilang ya. Ya, ya justru justru kalau semakin menua begini ya kita harus balik lagi ke spiritual kita, harus balik ke gontor lagi. Jadi sekarang Ana lebih banyak jadi dainya Ustaz, jadi ustadznya Ustaz ngisi khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, eh, apa jadi apa tahlilan. Jadi balik ke masyarakat lagi Ustaz. Balik masyarakat. Luar biasa. Iya, balik ke Barakallah, masyarakat lagi. barakallah. Ya Itu ya Allah, Ustaz, Ustadz ya Imam, betul. Allah, ya, ya. syukran jazilan. Siap, siap. Syukur. Ini Ya, obrolan luar oh iya biasa Ustaz, ini. ya. Perlu Amin, didengar amin, amin, terutama amin. para alumni yang muda biar bisa menentukan ini Ya, masa depan mereka siap, bisa siap, lebih siap. fokus, lebih baik, lebih berkembang. Syukran, Amin. syukran. Terima kasih Amin. banyak, Oke, Sat. Mas Syukur, Imam. Sat. Ya. Ya. Ya, Ilaliko. Yuk, Terima kasih siap, Sat. teman-teman Ya. sekalian. Salam semuanya. Ketemu Ya. lagi Ya. video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.